Kemudian sekarang kita akan lanjutkan ke proses meiosis yang terjadi pada tumbuhan. Ya. Pada tumbuhan yang berbunga, bunga itu adalah merupakan alat perkembangbiakan secara kawin atau secara generatif. Pada tumbuhan berbunga, pembentukan sel kelamin dibagi menjadi dua, yaitu ada mikrosporogenesis atau proses pembentukan sel kelamin jantan atau mikrospora. Ya. Kemudian ada yang disebut makrosporogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin betina atau ovum. Sebelum lebih jauh membahas tentang proses mikrosporogenesis dan makrosporogenesis, kita lihat dulu ya alat reproduksi dari tumbuhan berbunga. Nah, gambar di depan itu menunjukkan struktur bunga yang lengkap. Ya, kita lihat hanya ini masih berbahasa asing, kita coba terjemahkan ya. Nah, di sana coba kita lihat mulai dari anter. Antera ini artinya kepala sari. Ya. Kemudian ada filamen. Filamen artinya tangkai sari. Ya. Kemudian antera dan filamen atau kepala sari dan benang sari itu adalah diulangi antara antera dan filamen. Antera kepala sari, filamen adalah tangkai sari, itu akan membentuk gabungan dinamakan stamen atau tangkai sari. Itu adalah merupakan alat kelamin jantan. Pada antera atau kepala sari terdapat serbuk-serbuk sari yang merupakan alat sel kelamin jantan. Kemudian lihat yang betina. Ada stigma. Ya. Stigma ovistil itu artinya kepala putik. Kemudian ada style. Style artinya tangkai putik. Kemudian di dalam tangkai putik bagian bawahnya itu ada ovarium. Ya. Dan di dalam ovarium ada ovule atau sel telur. Nah, ovarium, ovule itu adalah bakal buah nantinya. Kemudian bagian lain sebagai penunjangnya ada yang disebut petal. Petal artinya mahkota. Kemudian sefal, ya. Sefal itu artinya kelopak. Ya. Itu adalah struktur atau bagian-bagian dari tumbuhan bunga yang lengkap. Ya. Nah, kita lanjut bagaimana proses terjadinya pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan berbunga. Nah, kemudian bagaimana proses mikrosporogenesis atau proses pembentukan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan serbuk sari. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Ya. Kepala sari, ya, coba kepala sari, ya, itu diperbesar, ya. Yang diambil tadi dari benang sari, ya. Bagian atasnya ada kepala sari. Jika kepala sari dipotong, itu di dalamnya ada kantong sari atau ada kotak-kotak sari. Nah, di kotak sari ini terdapat sel mikrospora. Sel mikrospora kemudian akan membelah secara meiosis menjadi dua. Nah, kemudian yang dua membelah lagi akhirnya menjadi 4. Nah, masing-masing yang 4 ini kemudian asalnya bersatu, itu kemudian memisah. Nah, setelah berpisah kemudian akan membelah secara mitosis. Hasil pembelahannya kemudian akan terbentuklah serbuk sari. Di mana dalam serbuk sari ini
Di dalamnya ya akan terdapat inti generatif ya, dan inti vegetatif atau inti sel tabung. Kemudian diselimuti oleh dua dinding, yaitu dinding luar dan dinding dalam. Nah, ini bagian dari serbuk sari ya, atau sel kelamin jantan. Kemudian yang kedua adalah makrosporogenesis. Itu proses pembentukan sel kelamin betina ya. Mari kita perhatikan gambar yang ada di depan. Perhatikan bagian kepala putik, tangkai putik, sampai ke bawah bakal biji. Itu adalah bagian dari putiknya secara keseluruhan. Nah, bagian putik ini mari kita perbesar pada gambar berikut ini. Sekarang coba perhatikan gambar yang sebelah kanan. Itu adalah menunjukkan bagian-bagian dari putik ya. Struktur anatomi putik, bentuknya seperti botol. Perhatikan bagian bakal biji. Nah, ini bakal biji yang sudah matang ya, yang siap untuk dibuahi. Nah, sekarang bakal biji ini perhatikan dengan garis yang berwarna biru ya ke sebelah kanan atas. Nah, itu bentuk asalnya sebelum matang seperti itu. Nah, di sini akan Bapak jelaskan proses pembentukan dari makrosporogenesis atau proses makrosporogenesis sehingga terbentuk bagian-bagian dari yang ada di bakal biji ini ya. Nah, di dalam bakal biji ini awalnya terdapat satu ya inti megasporosit. Lihat gambar yang paling atas sebelah kanan ya, ada satu inti ya yang berwarna merah, inti megasporosit. Nah, sel megasporosit ini kemudian membelah secara meiosis ya, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 ya, sehingga terbentuk ya 4 inti megasporosit. Yang 4 ini kemudian yang 3 ya yang bentuknya kecil melebur sehingga tersisa 1 inti megasporosit. Kemudian yang 1 ini ya membelah 3 kali, dari 1 inti menjadi 2, yang 2 masing-masing membelah jadi 4 inti, yang 4 inti membelah jadi 8, sehingga dihasilkan ya 8 inti ya megasporosit. Dari yang 8 ini ya 3 bergerak ke arah kutub atas ya, kemudian satunya lagi bergerak ke tengah. Kemudian dari kelompok bawah 3 bergerak ke sudut bawah ya, ke sebelah bawah, kemudian satunya bergerak ke tengah, sehingga ya hasil akhirnya terbentuk 3 di bagian kutub atas itu disebut sel antipoda. Kemudian yang 2 di tengah disebut inti kandung lembaga ya, atau inti kutub. Kemudian yang di bawah ya yang 3, yang tengahnya disebut ya, sel telur atau ovum. Kemudian di bagian yang 2-nya pendampingnya disebut sel sinergit atau pendamping telur. Di sebelah bawah ada lubang kecil namanya mikrofil ya. Nah, itu bagian-bagian dari
struktur yang ada di bakal biji yang sudah matang ya. Kemudian proses pembuahan ganda pada Angiospermae kita mulai ya. Prosesnya itu perhatikan gambar sebelah kanan ya, atas. Itu adalah gambar serbuk sari. Bentuknya bulat ya, di dalamnya ada inti tabung atau inti vegetatif dan ada inti generatif. Serbuk sari ini akan jatuh di kepala putik, kemudian terjadilah proses penyerbukan. Setelah serbuk sari jatuh di kepala putik, itu akan berubah bentuknya menjadi buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari ini mengandung dua inti, yaitu nomor 1 ya, inti generatif 1 dan nomor 2 inti generatif 2. Yang nomor 1 inti generatif 1 ini akan membelah menjadi dua inti, yaitu 3A, perhatikan gambarnya ya. Itu adalah inti generatif 1 dan 3B inti generatif 2. Kemudian buluh serbuk sari ini akan bergerak ya, melalui saluran buluh serbuk sari yang ada di saluran putik. Bergerak ke bawah, akhirnya sampai di mikrofil atau lubang kecil ya, yang ada di bakal biji. Setelah sampai di mikrofil, inti vegetatif akan melebur sehingga tersisa inti generatif 1 dan inti generatif 2. Selanjutnya inti generatif 1 masuk ke dalam mikrofil dan melebur ya, membuahi opum atau sel telur. Sedangkan inti generatif 2 itu akan membuahi bagian tengah, yaitu inti kandung lembaga. Hasil peleburan yang 2 kali ini ya, inti generatif 1 yang melebur dengan sel telur itu akan membentuk embrio yang nantinya akan menjadi bakal ya, atau calon tumbuhan ya. Kemudian yang inti generatif 2 yang membuahi inti kandung lembaga yang di tengah itu akan membentuk endosperma atau keping biji. Nah, setelah terjadi proses pembuahan ini, maka ya akan terbentuklah biji ya. Perhatikan biji yang ada di gambar depan sebelah kanan. Bila biji kita tanam, maka biji ini setelah tumbuh itu akan tumbuh bagian-bagian dari kecambah. Bagian kecambah itu ada bagian daun, bagian batang dan akar. Ini berasal dari embrio ya, sebagai peleburan ya pertama. Kemudian yang keping biji itu akan menjadi ya, keping biji atau endosperma itu akan menjadi ya, cadangan makanan kecambah pada masa perkecambahan sebelum kecambah tersebut bisa berfotosintesis dan bisa menyerap makanan. Nah, itulah proses pembuahan ganda ya pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbunga. Mengapa disebut pembuahan ganda? Kembali ke tadi, karena pada 1 kali proses pembuahan terjadi 2 kali peleburan sel kelamin, yaitu peleburan inti generatif 1 dengan sel telur yang membentuk embrio, dan peleburan kedua yaitu inti generatif 2 ya, dengan inti kandung lembaga yang membentuk keping biji atau endosperma. Itulah pembuahan ganda pada Angiospermae. Sekarang mari kita lihat
judul yang ada di depan ya, masih berhubungan dengan proses pembuahan sel kelamin jantan dan betina atau pada manusia ya, terjadinya fertilisasi, pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Hasil pembuahan bisa berkembang nanti menjadi embrio dan melahirkan keturunan yang normal, lahir laki-laki atau perempuan. Kadang terjadi pada proses kelahiran, yaitu lahirnya bayi kembar. Bayi kembar ini ternyata ada 3 kelompok. Yang pertama ada yang disebut kembar fraternal, yang kedua ada kembar identik, yang ketiga ada yang disebut kembar siam. Mari kita lihat perbedaan ketiga macam kembar pada manusia ini. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, kita mulai dari kembar identik ya, yang terlihat pada gambar 1 dan gambar 2. Kembar identik terjadi jika sperma membuahi sel telur yang sama. Artinya sperma dan sel telur berasal dari satu sperma dan satu sel telur. Kemudian setelah terbentuk zigot ini kemudian membelah dan memisah secara sempurna. Maka akan terlahirlah bayi yang memiliki ya, sifat dan karakter yang sama. Kenapa? Karena berasal dari satu sperma dan dari satu sel telur ya. Sehingga akan lahir kemungkinannya yaitu wanita dengan wanita yang memiliki karakter dan sifat yang sama, atau lahirnya laki-laki dan laki-laki gitu ya, dengan karakter dan sifat yang sama, wajah, penampilan dan lain-lain sebagainya ya, itu memiliki sifat-sifat yang sama. Itu disebut kembar identik ya. Jadi sekali lagi, kembar identik jika satu sel telur membuahi, saya ulangi, jika satu sperma membuahi satu sel telur. Jadi berasal dari satu dan sperma yang satu ya. Nah, kalau kembar fraternal, perhatikan gambar 3, 4, atau 5 ya. Kembar fraternal itu jika sperma membuahi sel telur ya, misalnya 2 sperma membuahi sel telur yang berbeda. Jadi sperma dan sel telurnya berasal dari sperma dan sel telur yang berbeda. Kemudian terbentuk zigot berkembang menjadi embrio nanti, maka akan terlahirlah ya, bayi yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda ya. Mungkin lahirnya wanita dengan wanita, tapi ya karakter dan sifatnya berbeda. Atau mungkin juga lahirnya laki-laki dan perempuan ya, atau laki-laki dan laki-laki, tapi karakter dan sifatnya berbeda. Kenapa demikian? Karena 2 sperma membuahi ya 2 telur ya, yang berbeda. Jadi masing-masing mengalami proses pembuahan atau fertilisasi yang berbeda. Itulah kenapa kembar identik berbeda dengan kembar fraternal dalam ya, sifat dan karakter yang dimiliki oleh kedua bayi tersebut ya. Gambar di depan menunjukkan beberapa contoh kembar identik pada manusia ya. Kamu perhatikan ya, karakter dan sifat-sifatnya itu sama, mulai dari bentuk wajah
ya, penampilan, ya, kadang perilaku juga memiliki perilaku-perilaku yang sama ya. Itulah kembar identik. Sekali lagi, kembar identik itu berasal dari satu sperma dan satu sel telur yang sama, yang membelah pada saat terbentuk zigot, membelah secara sempurna ya, jadi memisah secara sempurna. Nah, masih contoh ya, gambar ini manusia ya yang sudah dewasa yang berasal dari kembar identik. Jadi sampai dewasa dia memiliki karakter dan sifat-sifat yang sama ya. Coba perhatikan gambarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kembar siam. Mungkin Anda sering mendengar atau melihat ya, atau mendengar berita ya, terjadinya kembar siam, yaitu dua bayi yang bersatu ya. Jadi kembar siam adalah keadaan anak atau bayi kembar yang tubuh keduanya bersatu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan apabila zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna ya. Jadi waktu terbentuk zigot ya, itu zigot yang membelah itu tidak terpisah secara sempurna. Istilah kembar siam ini berawal dari pasangan kembar siam yang terkenal, yaitu Chang dan Eng Burger 1874 yang lahir di Siam yang sekarang disebut dengan negara Thailand. Oleh karena itu disebut sebagai kembar siam. Nah, gambar di depan itu menunjukkan contoh-contoh ya kembar siam. Kembar bayi bisa bersatu di bagian perut ya. Ada yang bersatu di bagian kepala, ini susah untuk dipisahkan ya. Ada yang bersatu di bagian dada dan bagian badan ya. Ini juga sangat susah untuk dipisahkan ya. Kemudian mirip kembar siam bisa pula terjadi pada hewan. Kamu perhatikan gambar depan, ikan yang tubuhnya bersatu. Gambar berikutnya, kura-kura yang bagian tubuh belakangnya bersatu. Kemudian kembar rangkap itu bisa terjadi pula pada tumbuhan. Misalnya di depan buah semangka itu bersatu ya. Dan masih banyak contoh-contoh gambar lainnya ya. Nah, itulah pertemuan kali ini ya, yang seharusnya kita bahas di semester 1 tentang reproduksi sel ya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk Anda semua ya, untuk kita semua. Dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi ilmunya bisa bermanfaat sebagai bekal dasar Anda untuk melanjutkan atau sebagai wawasan ilmu bagi Anda semua. Oke, saya tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tugasnya silahkan dikerjakan ya dalam file yang terpisah. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.